Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 47 Praktikum Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Raditya Putra Prayoga, NPM 19125 dan partner saya Rama Rabani Rahmatullah, NPM 19119. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Pertama-tama adalah pendahuluan latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal atau bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Hosting. Hosting atau web. Hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem hosting dan aplikasi Android untuk penyewaan lapangan olahraga di PT Satu Hati, di mana hal ini digunakan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada penyewaan lapangan olahraga di PT Satu Hati. Hal ini juga dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web dan memudahkan untuk mendesain web tersebut. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana langkah-langkah dalam membuat web online dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla untuk sistem penyewaan lapangan olahraga di PT Satu Hati. Adapun tujuan-tujuan praktikum, yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan antara hosting dan domain. Yang kedua untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan software FileZilla. Yang ketiga untuk mengetahui sejarah tentang software FileZilla. Dan yang keempat untuk mempermudah dalam sistem penyewaan lapangan olahraga. Next. Nah, tinjauan pustaka kami tentang hosting, ya pengertian-pengertian tentang hosting tersebut aja. Jadi langsung di skip ke ke bab ketiga, langsung dijelaskan oleh partner saya. Ya, saya Rama Rabani akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan di bab 3. Sebuah perusahaan PT Satu Hati melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi tentang persewaan lapangan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Maka buatlah web yang membuat sistem informasi tentang persewaan lapangan dengan menggunakan FileZilla agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang. Web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama, hosting. Cara hosting yang pertama yaitu aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP. Kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdoc dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export, lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada http://ultimate.rios.in. Untuk yang kelima, pilih login, kemudian new registration untuk mendaftar. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Untuk yang ketujuh, buka email untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Kedelapan, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Untuk yang kesembilan, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Untuk yang ke-10, klik MySQL database. Yang ke-11, buat nama database-nya. Kalau bisa usahakan seperti yang ada di phpMyAdmin. Yang ke-12, klik admin. Untuk yang ke-13, import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste SQL atau drag and drop.
Untuk yang ke-14, buka FileZilla. Kemudian masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password. Lalu klik Quick Connect, lalu OK. Ini data-data diambil dari yang masuk di email tadi. Untuk yang ke-16, kembali ke menu hosting dan pilih file Open File Manager. Untuk yang ke-17, edit koneksi, lalu klik Save. Edit koneksi seperti pada gambar tersebut. Untuk yang ke-18, buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat. Lalu isikan username dan password untuk login. Kemudian ke-19, buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik create app. Appgeyser berfungsi untuk membuat website menjadi ke Android. Untuk yang ke-20, klik website. Kemudian ke-21, copy paste website URL yang tadi, lalu klik save, lalu next. Untuk yang ke-22, buat nama aplikasi, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Untuk yang ke-bab 4, hasil dan pembahasan. Output web online dan aplikasi Android, studi kasus. Untuk yang web online, adapun breakdown hasil dari pembuatan web online sistem informasi persewaan lapangan dengan link web http://persewaan-sehati.ultimatefreehost.in adalah sebagai berikut. Berikut tampilan home.php, berikut tampilan login.php, berikut tampilan gagal.php, berikut tampilan sukses.php, berikut tampilan info.php, berikut tampilan info_member.php, berikut tampilan info_jadwal.php, tampilan info_pembayaran.php, berikut tampilan info_pengguna.php, berikut tampilan jadwal.php, berikut tampilan untuk member.php, berikut tampilan pengguna.php, berikut tampilan pembayaran.php, berikut untuk tampilan about.php, berikut tampilan help.php. Aplikasi Android. Adapun printout dari pembuatan aplikasi Android sistem informasi persewaan lapangan dengan adalah aplikasi Android ini dibuat oleh kami, yaitu Rama, saya sendiri, dan partner saya sendiri, yaitu Putra. Berikut tampilan home.php yang berada di aplikasi yang kami buat. Berikut tampilan loginnya. Berikut tampilan gagalnya. Berikut tampilan suksesnya. Berikut tampilan infonya, info.php. Berikut tampilan info member. Berikut tampilan info jadwal. Akan tercantum semua. Berikut tampilan info pembayaran. Berikut tampilan info pengguna. Berikut tampilan membuat jadwal. Berikut tampilan membuat member. Berikut tampilan membuat pengguna. Berikut tampilan menambah pembayaran. Berikut tampilan about dibuat oleh kelompok 47. Berikut tampilan help.php jika ada kendala pada aplikasi tersebut. Untuk yang analisis output. Adapun output program persewaan lapangan olahraga sebagai berikut. Tampilan index.php berisi menu home, login, about, dan help. Pada tampilan home.php menampilkan tampilan awal dari website yang dibuat. Pada tampilan login.php, kolom username dan password dari pemilik untuk masuk sistem persewaan lapangan, serta terdapat tombol login. Pada tampilan gagal.php akan muncul apabila username dan password tidak sesuai. Pada tampilan sukses.php akan muncul apabila login berhasil dan lanjut ke menu yang berisi informasi mengenai sistem persewaan lapangan. Pada tampilan info.php terdapat pilihan antara lain melihat informasi, membuat jadwal, membuat member, menambah pengguna, dan menambah pembayaran. Pada tampilan info.php terdapat pilihan antara lain info member, info jadwal, info pembayaran, dan info pengguna. Pada tampilan info member.php terdapat kolom berisi ID member, nama member, alamat member, jenis kelamin member, dan rank.
Pada tampilan info jadwal terdapat kolom berisi nomor jadwal, ID member, tanggal, waktu, dan lapangan. Pada tampilan info pengguna.php terdapat kolom berisi nik pengguna, ID member, nik pemilik, nama pengguna, alamat pengguna, nomor HP pengguna, dan jenis kelamin pengguna. Pada tampilan membuat member terdapat kolom isian ID member, nama member, alamat, jenis kelamin member, dan rank. Pada tampilan M pengguna .php terdapat kolom isian nik pengguna, ID member, nik pemilik, nama pengguna, alamat pengguna, nomor HP pengguna, jenis kelamin pengguna. Untuk pada tampilan membuat pembayaran terdapat kolom isian nomor pembayaran, ID member, nominal, kembalian, dan bayar. Untuk pada tampilan info pengguna.php, pada tampilan about.php, berisikan informasi tentang PT1HD. Pada tampilan hub.php, berisi informasi tentang panduan apabila terdapat kesalahan pada aplikasi tersebut. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh partner saya. Silahkan, monggo. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari praktikum modul 4 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa perbedaan yang diantara domain dan hosting. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat di fungsi, sifat, dan aspek dasar pengguna, lain, dan sebagainya. Fungsi. Perbedaan mendasar di antara domain dan hosting adalah fungsi. Domain maupun hosting mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Fungsi dasar hosting adalah menyimpan data dalam perangkat etika yang terkoneksi dari pusat penyimpanan etika pusat menyimpan lainnya di seluruh jaringan dunia. Sedangkan pada domain adalah memiliki fungsi dasar utama sebagai media untuk mempermudah akses penamaan suatu situs web yang akan mengerahkan pencarian kepada alamat IP atau IP address. Bentuk fisik. Perbedaan domain dan hosting mendasar bentuknya adalah melalui perbedaan bentuk atau rupa atau fisiknya. Hosting pada komputer ini adalah kelompok kumpulan perangkat keras maupun perangkat lunak seperti hard disk, prosesor, hard disk, dan bagian internal komputer lainnya. Bentuk hosting yang ada pada jaringan situs web akan terlihat jauh lebih besar, luas, dan tidak kasat mata. Sedangkan berbeda dengan hosting. Bentuk domain adalah berupa tulisan URL yang muncul berada di setiap nama belakang situs web. Domain ini yang nantinya akan membaca dan membawa arahan serta petunjuk jika suatu situs berada di bawah naungan entitas tertentu. Tugas dan kegunaannya. Hosting mampu eh, hosting mampu membuat bervariasi dengan makna fitur-fitur itu dan menampilkan gambar. Ke bawah lagi. Next. Cara pengembangan domain dan hosting. Nah, web developer mempunyai tugas yang berbeda jika menyangkut perbedaan hosting dan hosting. Domain akan sangat mempengaruhi kegunaan sebuah server hosting. Begitu juga sebaliknya, yaitu hosting akan membawa pengaruh pada domain. Yang kedua, adapun kelebihan dan kekurangan dari software FileZilla yaitu kelebihan. Mudah digunakan, cukup dengan mengisi alamat web, nama pengguna, kata kunci, mendukung FTP, FTPS, dan SFTP. Mendukung banyak platform sistem operasi, tersedia dalam berbagai bahasa, dapat mengupload file dalam jumlah X, zip, RAR, dan 4 GB. Kekurangan FileZilla adalah tergantung dari kecilnya kapasitas file. Jika file berkapasitas besar akan memakan waktu, begitu juga sebaliknya, dan mengupload file seperlunya saja. 3. FileZilla merupakan sebuah perangkat lunak berbasis open source yang bisa digunakan untuk melakukan melakukan transfer data dari dan ke akun web hosting. Software ini mendukung FTP, SFTP, dan FTPS. Sejak 5 Maret 2009, software ini adalah software kelima yang paling populer di-download sepanjang masa dari software 4G.net, dan software FileZilla ini dibuat dan dikembangkan oleh tim Kose. 4. Dengan adanya aplikasi dapat mempermudah pengguna dalam mendata hal-hal yang terkait dengan perincian penyewaan lapangan dan penggunaan lapangan olahraga juga. Sarannya akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Ya, kembali dengan saya akan menjelaskan saran. Adapun saran dari praktikum modul 4 ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sebaiknya diberikan buku modul agar mempermudah praktikan dalam belajar. Untuk yang kedua, sebaiknya disediakan komputer lebih banyak. Untuk yang ketiga, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Karena kadang ada yang beda versi yang tidak kompatibel dengan versi-versi yang seharusnya. Untuk yang keempat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci agar lebih jelas dan mudah dipahami. Untuk yang kelima, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di kabar selanjutnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.